Baik. Oke. Baik, selamat pagi Bu Kety ya Iya panggilannya Pak, ya? iya Iya, betul. Kety ya. Sudah siap Bu Kety? Insya Allah siap Pak. Siap ya, ya. Baik Bu Kety, ini kesempatan Bu Kety untuk uji komprehensif bersama saya Ari dan juga dengan Pak Agus Effendi sebagai penguji ya. Kemudian untuk apa namanya rangkaian atau apa ya namanya susunan arahnya seperti itu. Rangkaiannya yang pertama nanti silakan Bu Kety apa namanya mempraktekkan mengajarnya ya dengan kami nanti akan melihat perangkat pembelajarannya juga. Kemudian waktu yang kami berikan untuk Bu Kety untuk mempraktekkan mengajar nanti sekitar maksimum 20 menit Bu. Mau bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dilanjutkan dengan tanya jawab dengan tim penguji seperti itu. Ya. Iya Pak. Oke, baik. Kalau sudah siap bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Iya Pak, baik. Terima kasih. Ini maaf untuk Ya. perangkatnya yang dipakai yang? Yang satu Pak. Oh yang Yang satu, pertama. oke. Ya. Oke, Ya. silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya sehat ya. Kita masih bisa diberikan kesehatan untuk bisa hadir dalam pertemuan kali ini. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya dipimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelasnya. Nah, sekarang coba saya mau cek kehadirannya dulu ya. Di sini masih ada yang belum hadir nih. Ada 3 orang yang belum hadir. Ini kemana ya? Mungkin ada yang tahu? Oh gitu. Jadi tolong ketua kelasnya, tolong dihubungi ke wali kelas ya. Ini teman-temannya kemana? Jangan sampai nanti ada yang tertinggal ya. Jangan sampai ada yang tertinggal materinya. Baik, kalau begitu sekarang saya mau coba mereview dulu, mereview pelajaran kita yang lalu. Nah, minggu kemarin kita belajar apa aja ya? Mungkin ada yang ingat di sini? Iya, betul sekali. Jadi kita minggu kemarin itu belajar tentang perspektif ya. Perspektif itu adalah gambar yang dibuat berdasarkan arah atau sudut pandang mata. Nah, untuk kali ini kita tidak akan membahas tentang perspektif, tapi akan lanjut ke materi yang baru. Saya coba share screen dulu ya. Oke, semuanya sudah bisa melihat ya. Di sini materinya yaitu tentang penggabungan gambar dan teks berbasis vektor. Nah, untuk kompetensi dasarnya, yang pertama itu adalah menganalisis penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor. Yang kedua, menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi, kalian itu diharapkan untuk yang pertama, itu bisa menganalisis karakteristik gambar vektor, dan yang kedua adalah mengkombinasikan gambar dan teks dengan clipping mask. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah siswa dan guru berdiskusi, siswa dapat menganalisis karakteristik gambar vektor dengan baik. Nah, yang kedua, setelah siswa dan guru mengamati video demonstrasi, siswa dapat mengkombinasikan gambar dan teks dengan clipping mask dengan benar. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada minggu ini. Nah, sekarang coba saya mau tanya ke kalian nih. Tadi kan kita mau mempelajari tentang penggabungan gambar dan teks berbasis vektor ya. Nah, sekarang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan grafis vektor? Mungkin di sini ada yang ingat. Dulu kan kita pernah belajar ya kelas 10 tentang grafis vektor dan bitmap ya, tapi cuma singkat aja waktu itu. Nah, mungkin di sini masih ada yang ingat. Oh, udah banyak yang lupa ya grafis vektor itu apa. Oke, nah berarti sekarang saya akan coba memutar video tentang perbedaan antara grafis bitmap dan grafis vektor. Nah, tadi pagi itu kan saya sudah share ya di Google Classroom di kelas kalian di DGP kelas 11 MM. Di situ ada sebentar. Di situ ada
form presensi, kemudian ada link videonya yang di YouTube, kemudian ada modul dan juga ada KPD. Nah, kalian semua sudah cek belum di Classroom-nya? Oh iya, mungkin ada yang belum ya. Nah, sekarang saya coba setel dulu ya videonya. Tolong diperhatikan, karena nanti kita akan ada sesi diskusi berkelompok. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai grafis. Jadi grafis itu ada dua macam. Yang pertama adalah grafis bitmap dan juga yang kedua adalah grafis vektor. Grafis bitmap adalah grafis yang dibentuk oleh pixel atau dot atau titik atau poin koordinat. Nah, grafis ini itu biasanya digunakan di foto-foto. Kalian pernah foto kan? Nah, itu adalah contoh dari grafis bitmap. Format filenya yaitu adalah BMP, ada JPG, ada TIFF, ada GIF, kemudian PNG dan juga PCX. Nah, ini adalah contoh dari grafis bitmap. Nah, kalian kalau pernah foto, kalau diperbesar itu kan pasti terlihatnya pecah ya, kotak-kotak gitu. Itu disebutnya adalah pixel. Ciri khas dari grafis bitmap ini adalah kalau gambarnya diperbesar akan terlihat pecah atau jagi. Program aplikasi atau software pengolah gambar berbasis bitmap yang pertama itu ada Adobe Photoshop, ada Corel Photo Paint, ada Microsoft Photo Editor, kemudian ada Microsoft Paint. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai grafis bitmap atau kurva. Beda dengan bitmap yang tadi, kalau disusunnya itu dari titik-titik atau pixel kan. Kalau vektor itu disusun dari garis atau kurva. Nah, grafis vektor menggabungkan titik-titik garis untuk menjadi sebuah objek, sehingga tampilan akan terlihat jelas meskipun dilakukan pembesaran atau zooming. Jadi berbeda dengan bitmap yang tadi, kalau gambarnya diperbesar akan terlihat pecah gitu ya. Kalau vektor itu mau diperbesar sebesar apapun, gambarnya akan hasilnya tetap sama. Itu yang pecah-pecah itu raster atau bitmap. Kemudian yang jelas itu namanya vektor, pecah gitu. Nah, kalau kalian buat spanduk misalkan, buat banner itu kan ukurannya besar. Kalau pakai grafis bitmap itu kan terlihat pecah, kalau grafis vektor itu enggak. Nah, program aplikasi atau software pengolah gambar berbasis vektor yang pertama itu adalah CorelDRAW, yang kedua ada Macromedia Freehand, yang ketiga ada Adobe Illustrator, yang keempat ada Micrographics Designer. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai pengertian-pengertian dari grafis bitmap dan juga grafis vektor. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaannya itu seperti ini. Jadi yang pertama, grafis bitmap itu gambarnya kurang jelas ketika diperbesar atau terlihat jagi. Berbeda dengan grafis vektor di mana gambarnya tetap jelas ketika diperbesar. Nah, kemudian yang kedua, grafis bitmap tersusun dari titik-titik atau dot. Banyak pixel, maka ukuran file yang dihasilkan itu semakin besar. Nah, berbeda dengan vektor, di mana vektor itu ukuran filenya kecil karena tidak bergantung dengan banyaknya resolusi. Oke, itu tadi yang tampilan videonya mengenai perbedaan grafis bitmap dan juga grafis vektor. Nah, sekarang saya mau coba ngetes kalian nih, kira-kira tadi kalian itu menyimak atau enggak. Nah, jadi perbedaan antara grafis bitmap dan grafis vektor itu apa ya? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Iya, oke, bagus sekali ya. Kita beri applause untuk temannya.
Jadi, betul apa yang dikatakan oleh si A bahwa kalau grafis bitmap, kalau gambarnya diperbesar, itu akan terlihat tidak jelas atau pecah. Nah, kenapa terlihatnya pecah? Karena grafis bitmap itu terdiri dari kotak-kotak atau titik yang dinamakan dengan pixel, ya betul. Nah, berbeda dengan grafis vektor. Kalau grafis vektor itu disusun atas garis dan juga kurva. Jadi kalau kita perbesar sebesar apapun itu tidak akan terlihat pecah, gitu ya. Nah, sekarang saya mau coba tanya lagi nih. Untuk grafis vektor itu biasanya digunakan untuk apa aja ya? Ya, oke, betul sekali ya. Kita beri applause juga buat temennya. Jadi, betul apa yang dikatakan oleh si B, bahwa grafis vektor itu salah satunya digunakan untuk membuat gambar logo ya. Tapi sebenarnya tidak hanya untuk membuat gambar logo, tapi juga bisa membuat misalkan desain spanduk ya kan, desain banner, lalu misalkan buat poster itu juga bisa menggunakan grafis vektor. Oke, mungkin sampai sini bisa dipahami. Oke, kalau kalian semua sudah paham, sekarang coba kita lihat di ininya ya, di Google Classroom. Tadi kan saya sudah share ke kalian ya, di situ ada LKPD. Coba kalian buka terlebih dahulu. Nah, di situ ada petunjuk belajar, kemudian ada langkah kerjanya. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, kemarin kan saya sudah membagi kalian ya ke dalam kelompok-kelompok kecil. Satu kelompok itu ada 2 atau 3 siswa. Nah, di sini coba diperhatikan ya di LKPD itu saya sudah memberikan 2 macam gambar. Nah, gambarnya ini sebenarnya desain logonya itu sama, gambarnya itu sama, cuma yang membedakan yang pertama itu gambarnya dibuka di AI atau Adobe Illustrator. Nah, berbeda dengan yang kedua. Yang kedua ini gambar logonya dibuka di Adobe Photoshop atau di PS. Nah, tapi kalau kita lihat nih bareng-bareng nih ya, yang atas itu gambarnya jelas ya, bagus, tapi yang bawah itu kelihatannya malah pecah-pecah ya. Nah, sekarang coba kalian analisis dulu bersama dengan kelompoknya, kenapa sih kedua gambar itu kok berbeda? Padahal diperbesarnya sama dengan ukuran yang sama, yaitu 600%. Nah, coba kalian analisis, lalu bagaimana sih sebenarnya cara untuk menjaga kualitas gambar logo, agar logonya terlihat tetap jelas dan pada saat dicetak ke berbagai produk. Oke, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah selesai, baru kalian upload di Google Classroom dalam bentuk PowerPoint dan juga dipresentasikan. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, saya akan kasih kalian waktu sekitar 30 menit cukup ya. 30 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Bisa menggunakan mungkin di WhatsApp group atau di grup-grup yang lain. Silahkan saja. Nanti kita ketemu lagi setengah jam setelahnya. Oke? Untuk sesi awal ini kita akhiri dulu. Nanti kita akan ketemu setengah jam, mungkin jam 10 ya, sekitar jam 10. Nah, oke. Bagaimana anak-anak semuanya sudah selesai berdiskusi? Sudah ya? Kalau sudah, coba mungkin ada yang sudah siap untuk presentasi. Iya, silakan kelompok C untuk dipresentasikan hasil diskusinya. Iya, betul sekali. Jadi betul ya apa yang dikatakan oleh kelompok C, bahwa gambar yang pertama itu grafis yang digunakan adalah grafis vektor. Nah, kenapa grafis vektor? Karena gambar ini dibuka dengan Adobe Illustrator. Nah, Adobe Illustrator itu yang kita tahu adalah software pengolah grafis vektor. Jadi kalau gambar kita buka, kita perbesar, itu tidak akan terlihat pecah. Nah, berbeda dengan gambar yang kedua. Yang kedua ini kita bukanya di mana? Adobe Photoshop. Nah, dalam Adobe Photoshop itu kan merupakan software apa? Pengolah gambar bitmap. Nah, jadi kalau kita perbesar sebesar berapa tadi? 600% itu jadinya pecah atau kelihatannya kotak-kotak. Tuh. Betul sekali ya. Nah, terus untuk cara untuk menjaga kualitas gambarnya itu seperti apa? Yang pertama yaitu harus mengatur
resolusi yang tinggi agar kualitas gambarnya tetap terjaga. Jadi kalau resolusinya semakin tinggi, maka gambarnya kualitasnya akan semakin bagus. Nah, kemudian untuk yang kedua, format gambarnya juga harus diperhatikan. Sesuaikan format gambar dengan kebutuhan. Iya, itu sudah bagus. Sudah bagus ya, sudah benar. Mari kita beri applause untuk teman-temannya yang sudah mau presentasi. Oke, nah dari presentasi kali ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa sih yang kita sudah presentasikan hari ini? Iya, betul sekali. Jadi tanpa kita sadari ya, grafis vektor itu sering banget kita temui di mana-mana. Ya, contohnya itu tadi ada spanduk, kemudian poster, baliho, itu kan kita temukan di mana-mana. Nah, kenapa sih kalian harus bisa belajar grafis vektor? Karena kalian kan sekarang kelas 11 ya. Nah, nanti kan tahun depan kalian kelas 12 itu ada namanya PKL atau praktik kerja lapangan. Nah, kalian kan harus bisa nanti kalau kalian PKL-nya di tempat percetakan itu kan kalian harus bisa untuk membuat atau mendesain grafis vektor seperti itu. Oke, terima kasih temannya yang sudah mau menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini. Setelah itu mungkin saya mau coba tanya ke kalian ya, bagaimana sih pelajaran kita pada hari ini? Apakah kalian bisa paham atau kurang atau kurang paham? Oh iya, terima kasih atas sarannya. Nanti akan saya perbaiki untuk pertemuan berikutnya. Oke, mungkin itu saja. Kita lebih baik berdoa dulu ya. Silakan dipimpin doa untuk ketua kelasnya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya sudah mau hadir di pertemuan kali ini. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa hadir hari ini, tolong dihubungi ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, tetap selalu jaga kesehatan kalian semua dimanapun kalian berada, dan juga tetap harus menerapkan apa? Prokes ya, 3M. Ingat nggak 3M itu apa? Ya, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini. Minggu depan kita ada praktik ya, praktik membuat logo dengan Adobe Illustrator. Jadi kalau kalian belum punya softwarenya, silahkan diinstal dulu dari sekarang. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bu Kety. Ya. Monggo Pak Agus langsung Ya, terima kasih Pak Ari. Bu Kety, ya dari sisi komunikasinya Bu Kety sudah lancar ya cara menyampaikannya tadi untuk materi pada saat panjenengan menyampaikan proses pembelajarannya gitu ya. Ini kan materi ini terkait dengan tentang desain grafis ya, desain grafis percetakan gitu ya. Nah, sini Bu Kety lebih menekankan bagaimana kompetensi dasarnya itu anak didik itu mampu menganalisis, pertama ya, menganalisis, kemudian melakukan menggabungkan begitu ya, menggabungkan teks. Kalau menurut Bu Kety itu untuk kegiatan menggabungkan gambar itu lebih ini tidak hanya sampai pada C4 ya. Berarti ada harapan sampai kepada C berapa kalau di kegiatan menggabungkan ini menurut Bu Kety? Kalau menurut saya menggabungkan atau mengkombinasikan itu C6 Pak. C6 ya. Iya. Terus masuk di dalam ini ya kategori HOTS apa LOTS ya? HOTS Pak. HOTS, oke. Nah, kalau menggabungkan atau mengkombinasikan itu ya, untuk indikator cara melakukan suatu penilaian bahwa siswa itu mampu menggabungkan, mengkombinasi. Ini menurut Bu Kety, apa yang menjadi kriteria indikator bahwa siswa itu nanti mampu melakukan penggabungan gambar itu. Dari kemudian bagaimana cara mengetahui siswa itu memiliki kompetensi tersebut. Mungkin Bu Kety bisa jelaskan.
Iya Pak, jadi untuk melihat bagaimana siswa itu bisa mengkombinasikan atau menggabungkan itu dilihat dari produk yang dibuat. Jadi kan saya juga ada tugas Pak, tes keterampilan itu ada mereka suruh menggabungkan gambar dengan objek. Nah, kalau hasilnya itu ternyata bisa terlihat berarti itu sudah berhasil untuk menggabungkan. Seperti itu Pak. Nah, untuk mengetahui bahwa itu sudah berhasil atau tidak berhasil, itu uh, yang menjadi indikator Bu Kety itu nanti dalam evaluasinya seperti apa? Yang menjadi indikator. Bahwa itu bisa berhasil, jadi katakan ini mampu menggabungkan. Gitu. Jadi mungkin seperti apa rubrik penilaiannya? Nah, Oh iya, saya juga sudah buat rubriknya, Pak. Kalau untuk penilaian keterampilan, di situ saya lihat ada pemilihan font, dilihat aspeknya, pemilihan font, terus penggabungan gambarnya sudah pas belum, dan juga kesesuaian tema dan ketepatan waktu, Pak. Rubriknya itu ada di evaluasi pembelajaran. ya, baik. Sekarang kalau misalkan menghadapi siswa, ya, misalkan ada indikasi siswa yang diindikasikan belum mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan, terutama tadi tujuan untuk bagaimana mereka mampu mengkombinasikan. Nah, ini langkah solusi apa yang Bu Kety lakukan untuk menghadapi siswa tersebut? Mungkin kalau masih ada yang belum bisa, itu saya akan mengadakan remedial, Pak, dengan cara memberikan lagi soal yang sama. Jadi mereka mencobanya lagi sampai tuntas. Seperti itu, Pak. Ya, tapi sayangnya di lampiran Bu Kety Iya, belum menyiapkan ini ya remedialnya remedial, ya. iya. Iya, maaf Pak, saya lupa. Ya, jadi nanti tolong juga dilengkapi gitu Bu Kety. Jadi Iya, Pak. remedial itu memang dipersiapkan bagi siswa yang yang sekiranya nanti belum bisa mencapai satu ketuntasan untuk mencapai salah satu KD yang diharapkan oleh Bu Kety gitu ya, atau sesuai dengan tujuan pembelajaran begitu. Ya. Iya. Ini Bu Kety memilih discovery learning untuk di dalam suatu model pembelajaran ya, terutama kalau discovery itu lebih kepada mereka melakukan sesuatu yang mulai dari mengidentifikasi masalah gitu ya, sampai mereka nanti mampu membuktikan dan menyimpulkan begitu. Nah, seperti apa yang Bu Kety lakukan bahwa nanti ini wujud nyata siswa itu nanti mampu melakukan suatu pembuktian atau apa namanya melakukan suatu penyimpulan itu dalam kegiatan pembelajaran itu. Bu Kety melakukan apa kegiatan itu? Iya, jadi untuk discovery learning itu kan memang dimulai dari pemberian stimulus ya, stimulation atau rangsangan. Jadi mereka suruh lihat dulu video pembelajaran, terus mereka nanti setelah itu dibentuk kelompok. Nah, dari bentuk kelompok itu mereka kan mencari sendiri analisisnya seperti apa sih. Coba saling bertukar pikiran antar kelompok itu. Kemudian cari juga informasinya di internet atau di buku atau di modul ajar. Mereka juga mengolah sendiri data-datanya, kemudian ditaruh di PowerPoint. Nah, lalu mereka presentasikan. Nah, itu mungkin salah satu wujudnya Pak untuk yang discovery learning. Nah, saya sebagai guru itu perannya sebagai mungkin pembimbing mereka Pak. Melihat mereka sudah sampai mana, sejauh mana mereka bisa. Seperti itu Pak. Ya, baik. Satu lagi Bu Kety. Di dalam suatu pelaksanaan pembelajaran gitu ya, tentunya Bu Kety harus memasukkan unsur-unsur yang tersebut dengan penguatan karakter begitu. Penguatan karakter atau penanaman nilai-nilai karakter pada siswa. Bagaimana Bu Kety memasukkan unsur-unsur penanaman nilai karakter itu dalam proses pembelajaran? Mungkin bisa diberikan salah satu contoh nyata di situ, nilai karakter yang dengan tanamkan pada siswa. Oh iya Pak.
Jadi kalau di RPP saya sih itu sudah ada nilai karakter seperti religius. Religius itu bisa dilihat dari awal pelajaran itu kan mereka memberi salam, terus juga berdoa, itu nilai karakter religius. Lalu dari kemandiriannya mereka mengisi form presensi online di Google Classroom. Kemudian kedisiplinannya juga dilihat mereka itu hadir atau tidak seperti itu. Nah, terus juga nilai tanggung jawab itu bisa dilihat pada saat mereka mempresentasikan hasil kelompoknya. Seperti itu, Pak. Baik, saya kira mungkin itu ya Bu Kety. Terima kasih Bu Kety, selamat ya. Iya, Pak. Tingkatkan lagi proses pembelajarannya. Jangan lupa di samping tadi penguatan karakternya, juga kegiatan 4C-nya itu juga harus benar-benar dilaksanakan ya dalam pembelajaran. Bagaimana nanti siswa itu nanti mampu berkolaborasi, itu sangat penting, mampu mengkomunikasikan, sampai mampu kreatif dan berpikir kritisnya itu harus selalu ditanamkan di situ dalam proses pembelajaran ya, apapun model yang dengan terapkan gitu. Ya. Selamat Bu Kety. Selanjutnya saya silakan pada Pak Ari untuk melanjutkan. Monggo Pak Ari. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Ya. Oke. Selamat pagi Bu Kety. Pagi, Pak. Ya, oke. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi ke Bu Kety. Yang pertama, di sini kalau lihat di RPP kan ada 2 indikator ya Bu ya, yaitu siswa menganalisis karakteristik gambar vektor dan mengkombinasikan gambar dan teks dengan clipping mask. Okay. Tapi di sini ketika saya lihat di skenario pembelajarannya, di kegiatan pembelajarannya itu, ini masih kayaknya seperti fokusnya masih ke yang ini ya, yang apa? Karakteristik Ya. Ya. Untuk yang 451-nya, yang apa itu? Yang mengkombinasikan gambar belum masuk di kegiatan ini. Sebenarnya Pak, kalau untuk yang KD ini kan yang saya ambil 3.5 sama 4.5. Nah, itu indikatornya itu ada 2, masing-masing ada 2. Nah, dari indikator itu saya pecah jadi 3 macam pertemuan. Nah, untuk yang pertama itu baru yang karakteristik. Nah, untuk yang pertemuan kedua baru ke clipping mask-nya. Yang ketiga baru cara menggabungkan semuanya. Seperti itu, Pak. Oh, begitu. Oke. Berarti ini nanti masih berlanjut ya, masih pertemuan kedua nanti yang clipping mask. Itu, prakteknya itu. Iya, betul, Pak. Oke, iya. Oke. Baik. Terus kemudian menurut Ibu kan apa namanya? Diharapkan dari kegiatan PPG ini kan guru atau peserta itu kan bisa ini ya, bisa mendesain kegiatan pembelajaran yang bisa merangsang atau meningkatkan kemampuan berpikir kreatif ya, kreatif dan kritis siswa kan seperti itu. Menurut Ibu dari skenario pembelajaran yang sudah Ibu susun ini, apakah sudah bisa mewujudkan itu? Belum, Bu? Menurut saya mungkin masih bisa lebih ditingkatkan lagi, apalagi yang khususnya yang media pembelajarannya Pak, di bidang videonya itu. Bagian video mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi biar siswanya juga ngeliatnya menarik gitu, biar tertarik. Oh gitu. Iya. Enggak, maksudnya untuk melatih kemampuan kritis. Kalau ini saya kira menurut saya sudah ya Bu ya, karena kan ini di kegiatan diskusi kan Ibu memberikan sebuah kasus di mana siswa itu kan ini ada tampilan ada apa tuh tadi logo apa tadi ya? Iya. Di LKPD itu ya. Di LKPD kan di sini ada 2 gambar logo kan itu. Yang satu agak ada apa itu namanya yang pakai Adobe Illustrator, ini ada Photoshop itu kan Ibu sudah menjelaskan di situ bagaimana cara menjaga kualitas. Nah, itu kan sebenarnya sudah ini ya, apa itu namanya, melatih berpikir kritis siswa kan seperti itu ya. Oke. Jadi kalau menurut saya ini sudah Bu ya, menurut saya. Jadi tapi kalau dari sisi kreativitasnya gimana Bu?
Sudah bisa tergali belum di sini? Kalau untuk kreativitas mungkin masih belum ya, karena kan kalau kreatif tuh lebih ke praktiknya Pak, kalau menurut saya. Belum terlihat sih kalau anaknya, Oh paling gitu. lihatnya dari hasil PowerPoint-nya aja Belum? gitu. Iya, bisa itu juga Bisa bisa juga. masuk itu. Jadi Oh, ini kan di kegiatan ini kan siswa diminta membuat PowerPoint kan, PowerPoint ya. PowerPoint yang itu PowerPoint dan sebenarnya Ibu sudah menyisipkan di situ sebenarnya. Peserta didik membuat PowerPoint tentang analisis masalah gambar vektor dan kreatif. Ya kan itu sudah Iya. sudah sudah apa namanya melatih Kreatif. siswa untuk kreatif dan bagaimana mereka membuat PowerPoint kan untuk laporan apa tuh diskusinya itu kan itu sebenarnya sudah meskipun secara ini kan di luar aktivitas itu bisa disisipkan dalam bentuk dalam bentuk apa penyampaian laporan atau jadi bisa di-embed di dalam sebuah kegiatan belajar. Jadi tidak meskipun kreatifnya tidak terkait langsung dengan topiknya ya. Topiknya kan ini tentang vektor kan. Nah, ini kreativitasnya adalah bagaimana membuat PowerPoint-nya itu. Bisa seperti itu sebenarnya menurut saya. Gitu, Bu. Ya, mungkin Ibu kurang pede aja dia punya kreatif. Ya, sebenarnya ini sudah mencakup itu ya, berpikir kreatif dan kritis tadi gitu sebenarnya. Ini saya hanya konfirmasi saja. Oke. Terus ini Bu, apa namanya? Oh ya, tadi saya lihat di evaluasi ya di pembelajaran ini. Mungkin ini di pertemuan berikutnya ya. Cuma saya penasaran saja. Khususnya di evaluasi yang terkait dengan keterampilan ini kan untuk keterampilannya kan Ibu meminta siswa itu untuk menggabungkan 3 objek gitu ya. Iya Pak. Ini kan yang dinilai kan kemampuan siswa dalam menggabungkan 3 objek itu kan ya. Iya Pak. Betul Pak. Oke ya. Tapi mengapa di sini di rubrik penilaiannya itu kayaknya yang membedakan itu hanya ketepatan waktunya gitu. Sedangkan apa yang penilaian terkait dengan kompetensi siswa untuk menggabungkan gambar itu kok tidak dilihat ya? Yang dilihat hanya ketepatan waktunya saja ya Bu ya. Ketepatan waktu kurang baik itu nilainya 1, ketepatan waktu cukup baik 2, ketepatan waktu baik 3, sangat baik 4. Bedanya di situ kayak kalau saya lihat di indikator penilaiannya, rubriknya. Kenapa tidak di teknik penggabungan gambarnya gitu. Jadi yang dilihat Yang dilihat terukurnya di situ, tekniknya. di kompetensinya. Iya, yang bisa dilihat apa itu kompetensinya kan di situ sebenarnya arahnya kan. Iya. Bagaimana sesuatu menggabungkan gambarnya itu kan. Bukan ya mungkin tepat waktu bisa ya, cuma itu kan bukan indikator utama dalam penilaian gitu. Gimana menurut Ibu? Atau mungkin Ibu ada alasan tersendiri mengapa yang dilihat hanya waktunya saja? Sebenarnya kalau yang saya tulis di situ Pak, itu kan dilihat semuanya ya, dari pemilihan fontnya bagus enggak, penggabungan gambarnya bagus enggak, kayak gitu Pak. Oh gitu ya. Ya udah mencakup semuanya, Oke. atau mungkin salah di Heeh. keterangannya apa bagaimana Pak? Oke. Ibu bisa kalau penggabungan gambar kan mungkin ini ya teknisnya ya jadi di observasi adalah teknisnya gitu. Jadi langkah-langkahnya ketika dalam menggabungkan gambar itu seperti apa sesuai dengan ada prosedurnya nggak Ibu itu untuk menggabungkan gambar? Saya kurang tahu ya. Ada Pak, iya. Jadi untuk menggabungkan gambar ada lah itu mungkin yang dilihat itunya. Jadi lewat observasi si anak ini dia bisa menguasai prosedur untuk menggabungkan gambarnya enggak gitu mungkin. Ya paham Pak, berarti Mungkin loh ya, saya gitu. Kalau pilihan font itu kan ini ya relatif ya, maksudnya tidak ada apa ya yang benar salah kan nggak bisa dilihat kan gitu. Tapi kalau teknis urutan prosedur itu kan bisa diamati kan, bisa oh ini salah, ini kurang benar kan bisa gitu. Ini hanya saran saja sih, Bu. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Terima kasih banyak sarannya. Iya. Iya, dibandingkan kalau ya waktu waktu ini waktu pengumpulannya kan ini ya. Iya Pak, betul. Oke ya, oke. Oke, saya kira itu Bu Kety masukan dari saya ya. Ya, oke. Cukup Pak Agus? Ya, cukup saya kira.
Iya. Betul. Baik, terima kasih Bu Kety. Selamat ya sudah melewati momen yang mendebarkan. Oke, Iya, terima kasih semoga banyak Pak. ya Saya sama-sama. izin lift berarti Pak ya. Ya, silakan ya.